Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Matsanema, Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Kediri, hebat, bermartabat, dan berprestasi. Oke anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang teknik pidato, khususnya dua hal, yaitu metode pidato, dan yang kedua adalah hal-hal yang harus diperhatikan dan dihindari dalam berpidato. Oke, kita masuk materi yang pertama. Untuk metode pidato itu ada 4. Yang pertama adalah metode impromptu atau disebut juga dengan metode spontanitas. Artinya orang yang berpidato tidak memerlukan teks, tetapi dia menguasai betul materinya sehingga audiens bisa mengerti. Yang kedua adalah metode ekstemporan, di mana orang yang berpidato atau orator itu menggunakan kerangka pidato yang kemudian dia tulis, dia bawa di depan audiens, dia sesekali melihat untuk membatasi agar dia tidak keluar tema dari isi pidato tersebut. Metode yang ketiga adalah metode pidato naskah. Nah, metode ini biasanya digunakan oleh pejabat negara, misal Bapak Presiden ketika dia berpidato di depan anggota DPR, beliau pasti menggunakan naskah dikarenakan beliau harus melaporkan hal-hal yang menggunakan data yang valid yang harus dipertanggungjawabkan. Metode yang keempat adalah metode hafalan. Metode inilah yang harus kalian kuasai karena kita masih dalam proses pembelajaran, di mana kita nanti akan mempersiapkan teks pidatonya, kalian pelajari, kalian hafalkan, dan kalian sampaikan pada audiens tanpa melihat teks. Hafal tetapi menguasai dengan penuh. Itu ya, ada 4 metode. Bisa digunakan dalam pidato resmi maupun tidak resmi. Nah anak-anak, kita masuki hal-hal yang harus diperhatikan dalam berpidato, khususnya penampilan. Nah, perhatian yang pertama adalah pakaian. Hendaknya pakaian yang kita kenakan adalah pakaian yang sesuai dengan situasi kondisi, acara, dan audiensnya. Misal, jika anak-anak mengikuti lomba pidato, tentu pilihan yang paling tepat adalah menggunakan jas, blazer, tidak perlu menggunakan kaos, apalagi menggunakan pakaian yang dengan corak yang sangat besar, warna yang sangat mencolok, itu harus dihindari. Seandainya nanti kalian praktek dalam pidato tidak resmi atau berdakwah, tentu pilihan busana muslim sangatlah paling tepat. Yang kedua adalah ekspresi. Nah, ekspresi ini terkait dengan emosi wajah kita dalam menyampaikan isi dan makna pidato. Contoh, ekspresi yang secara umum yang harus dibawakan seorang orator, dia harus senyum di awal. Misalnya dalam menyampaikan puji syukur. Hadirin yang saya hormati, marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang tak terbilang. Nah, kita ungkapkan dengan wajah bahagia, penuh rasa syukur. Itu. Nah, yang ketiga adalah gestur. Gestur itu gerakan anggota tubuh kita yang meliputi tangan, kaki, bisa juga bola mata, kepala, dalam mengungkapkan makna isi pidato. Misalnya, rekan-rekan yang saya banggakan. Saya ulangi lagi, sempurna. Rekan-rekan yang saya banggakan. Nah, itu gerakannya harus tepat. Ataupun kalau tidak, oleh karena itu, ini bahu bisa digerakkan, namanya berkedip, tetapi tidak boleh berlebihan. Bagaimana Bu kalau kita seandainya pidato semacam berdakwah? Boleh kalian menyapa audiens, boleh. Kemudian gerakan kita mungkin sedikit berjalan menuju audiens juga boleh. Tangannya lebih ekspresif, lebih komunikatif, itu sangat disarankan. Tetapi untuk pidato resmi, kalian harus betul-betul tenang, rileks, elegan, dan berwibawa. Dan yang terakhir, ada beberapa hal yang harus kalian hindari dalam berpidato. Biasanya ini adalah yang sering kalian lakukan adalah postur tubuh. Kalian ketika maju ke depan langsung grogi. Kemudian kalau laki-laki berdiri begini.
Kalau yang siswa putri garuk-garuk kepala, membetulkan jilbabnya, tangannya ditaruh di belakang, kemudian begini, sebetulnya mungkin dia groginya itu karena tidak siap dengan materi, sehingga dia tidak percaya diri. Jadi salah satu tips yang paling penting agar pidato kalian sukses adalah betul-betul menguasai materi, hafal, sehingga gestur kalian nanti akan secara spontanitas mengikuti makna dan isi pidato kalian, sehingga tidak akan terjadi mata kalian Bapak Ibu. Faktor yang ketiga, nah mata yang seperti ini yang sering terjadi, yang dilakukan anak-anak itu terjadi karena tidak hafal materi, tidak menguasai teks pidatonya, sehingga menimbulkan kesan grogi. Nah, itulah anak-anak yang bisa saya sampaikan tentang metode pidato dan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penampilan seseorang yang ingin berpidato. Saya akhiri dulu, semoga kalian sukses. Jangan lupa terus berlatih, kalian pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.